Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Wong. Nah, ini kita lagi di perkebunan durian, Wong, di Jawa Barat, Serang, Banten ini, Wong. Ini kita tanam, Wong. Sekalian tanam, Wong. Ini kurang lebih 2 hektar, Wong. Oh, itu yang udah tertanam, Wong. Ya. Wong. Jadi modelnya model terbaru ini, Wong, triple, Wong. Jadi 3 ya, segitiga. Di per titik dari sana ke sini itu 10 meter. Sana juga 10 meter. 10 meter sama, Wong. Nah, ayo yang mau kebunkan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat-sehat selalu ya kawan-kawanku semua. Itu tadi video awal tadi itu adalah Arsil ya, Arsil Putra atau Jayatani, atau nama aslinya Sugianto ya, dari Magelang. Dialah yang menanam bibit awal saya ya di sini. Ini kebun yang di bawah ini ditanam pada bulan April 2019 ya kawan-kawan. Pada hari ini genap 2 tahun ya umur pohon yang di bawah sini ya. Bisa kawan-kawan lihat nanti ya perkembangannya dari pohon saya ini seperti apa. Jadi ini yang video sekarang ini umur bibit umur 3 bulan tanam ya, jalan 4 bulan. Seperti ini keadaannya udah mulai pulih semua. Asal bibit dongkelan semua ya kawan-kawan. Tidak ada yang dari planter bag yang di bawah sini ya, semua dongkelan. Kebun yang bawah ini miliknya paman saya ya kawan-kawan ya, almarhum. Jadi sebenarnya jika cerita mengenai kebun ini, saya memang merasa sedih ya, karena dialah yang menasihati saya selama ini. Dia juga yang memberikan saya semangat. Dan perlu kawan-kawan catat ya, sewaktu almarhum meninggal pada bulan 2020 kemarin, ini semua pohonnya kebanyakan stres berat ya kawan-kawan. Semuanya stres berat ya. Itu yang saya sebutkan, ada ikatan antara tanaman dan pemilik ya. Jadi bukan saya terlalu mengada-ada. Kita jika mengurus suatu tanaman sejak dia kecil, tentunya ada ikatan batin ya teman-teman. Jika pemiliknya maaf cakap meninggal, tentu pohonnya akan ikut ya. Nah ketika itu, maaf ya saya ulangi, jadi perlu ya masuk pintu kebun kita mengucapkan salam ya, atau assalamualaikum atau apapun itu menurut agama teman-teman semua ya. Nah ketika itu pohon ini semua rontok ya, yang di bawah ini rontok, daun semua, pucuk pun sempat sakit ya. Jadi ada orang tua, maaf saya sebutkan saja Pak Iwan Surbakti ya. Pak Iwan Surbakti, dia yang menganjurkan coba diajak ngomong pohon-pohon ini semua, diajak bicara bahwa yang mengurus sekarang adalah kamu gitu, maksudnya saya Hengki. Jadi percaya tidak percaya, saya keliling semua ya untuk tanaman-tanaman ini. Ketika itu saya ajak berbicara.
Nah, sekarang seperti inilah dia semua ya. Sudah bahkan ada yang pulih 100% ya. Untuk kebun di bawah ini banyak saksinya ya kan, pada kering pucuk tadinya. Tapi berkat kita rawat lagi, dia kembali sembuh seperti ini ya. Bisa kawan-kawan lihat ya perkembangannya. Umur tanaman 2 tahun ya. Jika ada teman-teman yang masih meragukan, silakan hubungi Pak Arsil ya, atau Jaya Tani, atau Sugianto namanya. Beliau yang menanam dan bibit ini dari beliau semua ya. Sama di kebun saya juga. Tadinya ada dari teman dari Magelang ya, tapi kebanyakan saya dibohongi dengan montong. Jadi kebanyakan saya cabut ya yang montong-montong, saya bagikan ke penduduk sekitar. Kemudian saya tanam baru. Sekitar 60% ya saya ganti ketika itu. Semua bibitnya dari Arsir Putra. Nah, beliaulah saksi hidup saya ya. Jika teman-teman ragu pohon saya umurnya 2 tahun, yang di bawah sini yang di atas 2 tahun 3 bulan. Beliau saksi hidupnya ya, bisa kawan-kawan tanya. Jadi saya tidak mengada-ada ya. Ini perawatan full ya, full memakai pupuk organik. Seperti inilah pertumbuhannya, bisa kawan-kawan lihat ya ini. Bukan cukup lagi, sangat ya, sangat signifikan pertumbuhannya. Ini umur 2 tahun ya di bawah sini. Bulan April 2019 penanaman. Nah, kita cerita untuk tanaman ya. Kita cerita untuk perawatannya. Saya tetap seminggu sekali penyemprotan anti hama dengan memakai perekat ya. Dan hanya satu macam obat ya, insektisida, yaitu decis. Di kebun saya sediakan kurakon juga ya kawan-kawan. Kurakon ini untuk mengantisipasi ada semacam kutu kepik ya kan. Dia bulat-bulat seperti kacang ya. Nah, ini mesti ada yang satu-satu yang seperti ini, yang pucuknya nggak ada daun seperti itu, tapi umumnya udah keluar terubus ya. Nah, jadi insektisida di kebun saya hanya kita katakanlah 2 macam ya, hanya decis dan kurakon. Untuk perekatnya saya memakai merek Ronstick, botol warna kuning. Apa sebab saya memakai Ronstick? Karena di Ronstick ini, setelah saya lihat-lihat ya, setelah saya coba memakainya, itu untuk 1 minggu dia bertahan ya kan. Dan dia tidak encer ya, dia kental. Ronsticknya kental, tidak encer. Tidak seperti merek lainnya ya. Maaf, saya tidak jualan itu ya, perekat. Mohon maaf sekali. Ini hanya berbagi agar teman-teman punya tanaman tidak terserang hama. Bisa kawan-kawan lihat ini pertumbuhannya ya, sangat signifikan. Saya rasa akhir tahun ini ada beberapa akan belajar berbunga ini ya. Karena untuk batang sendiri sudah cukup kokoh. Sebagian udah ada yang sebesar paha orang dewasa ya. Jika ketika itu tidak mengalami stres karena yang pemiliknya meninggal dunia, tentu kini udah belajar berbunga ya pohon-pohon ini. Nih, bisa kan kawan lihat ya. Jadi seperti inilah kondisi kebun saya ya. Kita
manusia makhluk hidup, tanaman juga makhluk hidup. Jadi jika kita betul-betul curahkan perhatian pada mereka, tentu mereka akan menunjukkan hasil ya. Jadi bukan karena saya hebat, bukan karena pupuknya bagus, tetapi kita perlu kasih sayang ya kawan-kawan. Terserah dari kawan-kawan mau percaya atau tidak. Ya seperti itulah yang saya lakukan untuk semua tanaman saya ya kawan-kawanku. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat ya buat teman-temanku. Jangan kita pusingkan pupuknya apa, tetapi kita rawatlah mereka dengan sepenuh hati ya. Insya Allah mereka akan menunjukkan bahwa mereka senang dirawat kita ya, dengan pertumbuhannya kawan-kawanku ya. Baiklah, sampai di sini dulu. Akhir kata, wassalam.